Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membuat jurnal. Nah, sebelum itu anggota kelompok satu yaitu pertama Paul Siman dengan 4, yang kedua yaitu Diah Ayu Fitri Anti dengan NRP 062002, yang ketiga Fauzia Alia Rahmadana dengan NRP 062046, yang keempat yaitu Ahmad Yulianto dengan NRP 062083, yang terakhir yaitu Ismi Wanda Oktaviana dengan NRP 062122. Ya, selanjutnya yaitu judul dari jurnal kami, yaitu studi literatur analisa model pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran matematika bagi siswa SMP. Nah, selanjutnya abstrak. Nah, abstrak itu biasanya di bagian halaman pertama. Nah, abstraknya yaitu masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah matematika merupakan mata pelajaran yang sangat primer. Nah, setelah itu penelitian ini difokuskan untuk yaitu penggunaan metode yang diterapkan adalah metode mind mapping. Berdasarkan latar belakang yang ada 3 tujuan yang nanti dijelaskan pada subbabnya sendiri. Nah, selanjutnya ada kesimpulan bahwa pembelajaran matematika dengan cara mind mapping sangat dibutuhkan karena siswa semakin mampu berpikir kritis dan meningkatkan daya ingatnya dengan baik dan dapat mengaplikasikannya dengan media pembelajaran seperti media kartu, media audiovisual, dan media itu sama yang lain. Ya, yang selanjutnya ada pendahuluan. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik dalam suatu lingkungan belajar dengan motivasi yang tinggi untuk saling bertukar informasi demi tercapainya manusia yang utuh, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Sutirman 2013 pada halaman 17, bahwa kegunaan media pembelajaran antara lain memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan uang, waktu, dan daya indera, mengatasi sikap pasif peserta didik sehingga lebih bersemangat dalam belajar dan memberikan rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama terhadap materi pembelajaran. Maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Pembelajaran matematika sendiri sangatlah penting bagi peserta didik untuk membekali mereka dalam mengolah kemampuan berpikir yang logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta bekerja sama. Maka dibutuhkan media seperti mind mapping yang merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif bagi siswa untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Puspita tahun 2012. Selanjutnya, kelompok kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama, mengapa model pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran matematika dibutuhkan bagi siswa SMP? Yang kedua, bagaimana pengaplikasian mind mapping yang tepat dari guru ke siswa SMP? Yang ketiga, media apa saja yang mendukung model pembelajaran mind mapping? Selanjutnya, tujuan dari penelitian pertama, mendeskripsikan alasan model pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran matematika dibutuhkan bagi siswa SMP. Yang kedua, mendeskripsikan cara pengaplikasian mind mapping yang tepat dari guru ke siswa SMP. Yang ketiga, mengetahui media apa saja yang mendukung model pembelajaran mind mapping.
Selanjutnya adalah landasan teori yang kami jadikan acuan untuk penelitian ini. Ada 4 subbab landasan teori. Yang pertama ada pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menempati peran penting dalam pendidikan. Menurut Insyirah, matematika harus diajarkan kepada seluruh siswa karena beberapa hal, yaitu yang pertama, selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, semua studi subjek memerlukan keterampilan matematika yang sesuai. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir logis, akurasi, dan kesadaran spasial. Yang terakhir, yaitu memberikan kepuasan kepada upaya untuk memecahkan masalah tantangan. Lalu selanjutnya ada tentang model pembelajaran. Menurut Sukamto, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya ada mind mapping. Menurut Sugiarto, menerangkan bahwa mind map adalah eksplorasi kreatif yang dilakukan oleh individu tentang suatu konsep secara keseluruhan, dengan membentangkan subtopik-subtopik dan gagasan yang berkaitan dengan konsep tersebut dalam satu presentasi utuh pada selembar kertas, melalui penggambaran simbol, kata-kata, garis, dan tanda panah. Selanjutnya, mind mapping juga merupakan cara yang paling efektif dan kreatif dalam membuat catatan apabila mengikuti langkah-langkah dan petunjuk yang terakhir ada media pembelajaran. Makna umum media sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Dalam penelitian ini, informasi yang disampaikan adalah pesan pembelajaran, yaitu guna mencapai tujuan pembelajaran, yaitu terjadinya proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya adalah bagian analisa data dan pembahasan. Berdasarkan metode penelitian, jenis studi literatur diperoleh analisa data dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembahasan tentang mendeskripsikan alasan model pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran matematika dibutuhkan bagi siswa SMP. Mind map melatih siswa memiliki kemampuan orisinil, karena siswa diberikan kebebasan untuk menuangkan semua ide-idenya mengenai sebuah konsep secara kreatif dalam mind map. Serta pengembangan dari setiap gagasan-gagasan menumbuhkan kemampuan elaborasi yang membangun sesuatu dari ide-ide lainnya. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang pengaplikasian mind mapping yang tepat dari guru ke siswa SMP. Penerapan strategi pembelajaran mind mapping berbasis analitik dalam pembelajaran matematika ini, guru berperan menjadi motivator sekaligus fasilitator. Guru sudah memberikan arahan sehingga siswa menjadi lebih aktif dan memahami belajar. Siswa mengalami peningkatan pemahaman selama menggunakan metode pembelajaran mind mapping berbasis analitik ini. Siswa sudah terbiasa dengan metode ini, sehingga siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran. Oke, dan selanjutnya adalah mengetahui media apa saja yang mendukung model pembelajaran mind mapping. Dalam penerapan model mind mapping ini dibutuhkan pula media yang dapat mendukung proses pembelajaran menggunakan model mind mapping ini. Karena pada awalnya pembelajaran matematika itu merupakan pelajaran yang dianggap cukup sulit oleh kalangan-kalangan pelajar, baik itu SMA, SD maupun SMP. Sehingga model mind mapping ini merupakan sarana yang tepat atau model yang tepat untuk mempermudah pembelajaran bagi mereka. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan untuk mind mapping seperti kartu, audiovisual, CD interaktif, dan sebagainya. Tapi di sini
kami hanya menjelaskan 3 metode, yaitu media kartu, media audiovisual, dan juga media CD interaktif. Yang mana masing-masing ini mempunyai keunggulan tersendiri. Pada media kartu memiliki keunggulan yaitu mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran lebih menarik, dan bahannya pun lebih mudah dicari untuk kartu karena bahannya dari kertas. Dan untuk media audiovisual memiliki keunggulan meningkatkan fokus kepada siswa, khususnya untuk indera penglihatan dan pendengaran, sehingga memicu untuk long term memory. Dan untuk media CD interaktif memiliki keunggulan untuk membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran dan mengefektifkan proses penyampaian materi ke siswa. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini bertujuan untuk menjawab tujuan dari jurnal yang telah dibuat. Nah, kesimpulan ini bisa diambil 3 poin, yaitu yang pertama, alasan kenapa dibutuhkannya cara mind mapping pada pembelajaran matematika. Hal ini dibutuhkan karena cara mind mapping lebih menumbuhkan pemikiran siswa yang lebih bebas tanpa terpaku dalam satu acuan yang membatasi pemikiran siswa. Poin kedua yaitu pengaplikasian mind mapping. Nah, pengaplikasian mind mapping ini perlu perannya guru yang sangat aktif dalam memberi pengarahan pengenalan metode mind mapping yang berbasis dengan analitik pada siswa tanpa membeda-bedakan, sehingga siswa lebih aktif dan memahami pelajaran dalam proses pembelajaran matematika dan berjalan dengan baik. Nah, yang poin ketiga yaitu model pembelajaran mind mapping itu memiliki berbagai macam media. Pada pembahasan jurnal kami, kita menggunakan 3 media, yaitu media kartu, media audiovisual, dan media CD interaktif. Nah, sekian dari kelompok kami yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.